Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman kelas KIP, kita bisa mengikuti perkuliahan online dengan mata kuliah Tarikh Tasyrik. Kami dari kelompok pertama mata kuliah Tarikh Tasyrik perkenankan kami mempresentasikan dengan judul makalah Tarikh Tasyrik Islami. Dan nanti apa saja sih yang kita bahas? Yang pertama nanti kita akan membahas tentang pengertian Tarikh Tasyrik, lalu macam-macam Tarikh Tasyrik, ruang lingkup pembahasan Tarikh Tasyrik, lalu tujuan dan urgensi Tarikh Tasyrik, dan yang terakhir adalah periodisasi Tarikh Tasyrik. Langsung saja teman-teman, kita akan mempresentasikan tentang yang pertama pengertian Tarikh Tasyrik. Tarikh Tasyrik terdiri atas dua macam kata. Yang pertama itu adalah kata tarikh atau at-tarikhu, dan yang kedua at-tasyri'u. Yang pertama kita akan bahas at-tarikhu secara bahasa, yaitu artinya catatan tentang penghitungan tanggal, bulan, tahun, sejarah, dan riwayat. Lebih simpelnya biasanya kita menyebut dengan sejarah, hikayat, atau riwayat. Yang kedua, lafadz at-tasyri'u berasal dari akar kata syara'a yasra'u, yang artinya jalan yang biasa ditempuh, sehingga secara etimologis atau secara bahasa bermakna menetapkan syariat, menerapkan hukum, atau membuat perundang-undangan atau proses menetapkan perundang-undangan. Nah, secara terminologisnya tasyrik sendiri yaitu pembentukan hukum dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang-orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Banyak sekali teman-teman yang mendefinisikan, ulama yang mendefinisikan tentang Tarikh Tasyrik. Salah satunya yang diantaranya yaitu Muhammad Ali Al-Sayyiz dalam bukunya Tarikh Tasyrik Fikih Islam mendefinisikan Tarikh Tasyrik yaitu ilmu yang membahas tentang penetapan hukum Islam pada masa kerasulan dan sesudahnya, dengan periodisasi munculnya hukum serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Selain itu, Tarikh Tasyrik juga membahas keadaan fuqaha dan mujtahid dalam memutuskan hukum-hukum tersebut. Singkatnya atau lebih simpelnya kita mendefinisikan Tarikh Tasyrik, bahwasanya Tarikh Tasyrik adalah sejarah penetapan hukum Islam yang mengatur perbuatan mukallaf dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Poin yang kedua, macam-macam Tarikh Tasyrik. Tarikh Tasyrik di sini dilihat dari sumbernya ada yang pertama tasyrik al-ilahi, yang kedua tasyrik al-wada'i. Yang pertama tasyrik ilahi yaitu kumpulan perintah, larangan, petunjuk, dan kaidah yang disyariatkan oleh Allah kepada umat melalui tangan Rasul. Singkatnya, lebih simpelnya, kita mendefinisikan tasyrik ilahi itu hukum yang berasal dari ketetapan agama atau peraturan-peraturan yang bersumber dari Al-Quran dan Nas. Yang kedua, tasyrik wada'i. Apa itu tasyrik wada'i? Yaitu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh para mujtahid, baik sahabat, tabi'in maupun generasi selanjutnya, dengan jalan mengistinbatkan nas Al-Quran dan hadis. Lalu para mujtahid itu melaksanakan sesuai apa yang ditentukan oleh hukum. Nah, di sini ada pandangan lagi. Menurut Jaih Mubarak, tasyrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tasyrik al-Islam min jihatin nas atau tasyrik dari sudut sumber, dan yang kedua tasyrik al-Islam min jihati tawasu' wa syumuliyah atau tasyrik dari sudut keluasan dan kandungan. Tasyrik tipe pertama adalah tasyrik dari sumber, dibatasi pada tasyrik yang dibentuk pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan tasyrik tipe kedua yaitu tasyrik dari sudut keluasan dan kandungan,
mencakup ijtihad sahabat, tabi'in, dan ulama setelahnya. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu ruang lingkup tarikh tasyri'. Di sini ada dua sudut pandang. Yang pertama, jika tasyri' diartikan fikih, ruang lingkup pembahasannya meliputi keadaan fikih Islam pada masa Rasulullah dan sesudahnya. Yang kedua, penentuan masa-masa terjadinya hukum, penentuan segala proses hukum seperti nasakh dan takhsis, lalu keadaan fuqaha dan mujtahidin, dan yang terakhir adalah hasil-hasil karya fuqaha dan mujtahidin. Nah, sudut pandang yang kedua, nanti jika tasyri' dimaksudkan syariah yang diartikan secara luas, pembahasannya meliputi segala hal yang berhubungan dengan akidah, akhlak, dan muamalah. Ini ada pendapat lagi tentang pembagian tarikh tasyri' menurut Kamil Musa dalam kitab Al-Madkhal ila Tarikh Tasyri' Al-Islami. Beliau mengatakan bahwa tarikh tasyri' tidak terbatas pada sejarah pembentukan hukum yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah saja. Tarikh tasyri' juga mencakup pemikiran, gagasan, dan ijtihad para ulama dalam kurun waktu tertentu. Nah, secara rincinya ruang lingkup tarikh tasyri' dari segi tasyri'nya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ibadah, yaitu membicarakan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hukum keluarga yang meliputi perkawinan, perwarisan, perwakafan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada hukum private, hukumnya berisi tentang hak-hak manusia dalam bertransaksi. Selain itu juga jual beli, sewa menyewa, kontrak, dan bisnis. Yang keempat, ada hukum pidana, yaitu kumpulan aturan yang mengatur dan menjaga keselamatan, hak, dan kepentingan masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada siasah syariah, yaitu politik yang mengatur pemerintahan, teori-teori tentang timbulnya negara, syarat-syarat berdirinya suatu negara, serta kewajiban-kewajibannya. Dan yang terakhir ada hukum internasional yang meliputi hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Poin yang selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan urgensi tarikh tasyri'. Fungsi dan signifikasi tarikh tasyri' adalah bahwa dalam memahami hukum Islam harus mengetahui latar belakang munculnya suatu hukum, baik yang didasarkan pada Al-Quran maupun tidak. Tanpa memahami ini akan melahirkan pemahaman hukum yang cenderung ekstrim, bahkan terkadang merasa benar sendiri. Ini yang biasa terjadi di kalangan masyarakat kita, kadang saling menyalahkan. Oh, ini tidak benar, ini kurang pas. Nah, dan itu membuat mereka merasa benar sendiri. Nah, itu tidak baik. Hukum Islam dalam arti fikih, fatwa maupun ketetapan adalah produk pemikiran ulama secara individu atau kelompok. Selanjutnya, tujuan mempelajari tarikh tasyri' yang pertama, dengan mengetahui latar belakang munculnya suatu hukum, memungkinkan kita memahami adanya perbedaan dengan periode-periode sebelumnya. Jadi kita bisa membedakan, bisa menganalisis, bisa mengamati bagaimana sih dari satu periode ke periode berikutnya, bagaimana perkembangan hukum Islamnya. Yang kedua, mengetahui sejarah perkembangan hukum dari periode Rasulullah sampai sekarang. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan terhadap hukum Islam. Yang keempat, membangkitkan semangat umat Islam dalam mempelajari tarikh tasyri'. Yang kelima, memahami perkembangan syariat Islam. Dan yang keenam, agar tidak salah dalam memahami hukum Islam. Dan poin yang terakhir, menjelaskan tentang periodisasi tarikh tasyri'. Banyak ulama juga yang berdapat tentang pembagian periode yang dilalui hukum Islam. Ulama-ulama yang membagi periodisasi hukum Islam diantaranya yang pertama Muhammad Ali Al-Sayyiz membagi dengan 6 periode. Yang pertama zaman Rasulullah, zaman Khulafa, zaman pasca Khulafa hingga awal abad 2 Hijriyah, zaman awal abad 2 Hijriyah hingga pertengahan abad 4 Hijriyah, zaman pertengahan abad 4 hingga kota Baghdad hancur, zaman kehancuran kota Baghdad hingga saat ini. Yang kedua ada pendapat dari Muhammad Hudari Beg membagi periodisasi menjadi 6, yaitu zaman Rasul, yang kedua zaman sahabat besar atau sahabat senior, yang ketiga zaman sahabat kecil, yang keempat
zaman fikih menjadi ilmu yang mandiri. Yang kelima, zaman perdebatan untuk membela imam masing-masing. Dan yang terakhir, zaman taklid. Nah, yang terakhir ini ada pendapat dari Abdul Wahab Al-Khalaf. Ini pendapat maksudnya masanya lebih membagi dengan lebih sedikit daripada yang atas tadi, daripada dua ulama tadi, yaitu Muhammad Ali Saiz dan Muhammad Huda. Nah, Abdul Wahab Al-Khalaf ini membagi menjadi 4 periode. Yang pertama, masa Rasulullah. Yang kedua, masa sahabat. Yang ketiga, masa pengkodifikasian. Dan yang terakhir, masa taklid. Dan demikian teman-teman apa yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohonlah dimaafkan. Sekian dari kami. Nanti jika ada yang ditanyakan bisa kita diskusikan pada matkul tarikh tasyri'. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.